Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng gua di channel Diwan. Seperti biasa saat chapter One Piece terbaru rilis, gua akan membuat video chapter script yang ditulis Arthur dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Murders dan tim. Untuk kalian yang mau membacanya bisa kunjungi link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Baiklah, ayo kita mulai pembahasannya. Pada halaman cover kali ini masih menampilkan cerita dari keluarga BG. Seperti yang diharapkan, Pon mengungkapkan fakta bahwa dia adalah ayah dari Chiffon dan Lola. Ini membuat keduanya terkejut karena kebetulan yang aneh bisa menemukannya di sini. Ini membuat keduanya melakukan versi ringan dari wajah Enel dengan mata mereka keluar. BG juga sama terkejutnya melakukan wajah yang sama, tetapi Pes tidak terkejut sama sekali karena dia sudah mengetahui fakta bahwa pria ini adalah kakeknya selama di Whole Cake. Selanjutnya masuk ke halaman pertama, ada ulti yang meskipun dihantam dengan kekuatan penuh Raime Hake, ulti mampu bangkit kembali dengan cukup cepat. Dengan kepalanya menyeruduk kedua staf medis yang berusaha merawatnya. Ini menunjukkan tingkat kekuatan yang gila. Memang benar itu mungkin tidak sekuat Raime Hake-nya Kaido, tapi tetap saja ini mungkin masih sangat kuat karena Yamato tampaknya bisa mengimbangi Luffy dengan cukup mudah. Meskipun begitu, bawahan mengatakan bahwa Zoan Dinosaurus memang gila. Jadi gua bertanya-tanya apakah daya tahan seperti itu adalah atribut dari Zoan tipe dinosaurus, atau kemungkinan terbesarnya adalah buah iblis keduanya telah terbangun atau awakening. Dinyatakan bahwa Zoan yang terbangun memiliki kemampuan regeneratif yang lebih cepat. Jadi masuk akal mengapa bahkan setelah tersingkir keduanya dapat bangkit kembali. Namun ulti mengejek Yamato dengan mengatakan bahwa Raime Hake-nya tidak ada artinya dibandingkan dengan versi Kaido, dengan menyebutnya sebagai Raime Yonke. H berarti 8, sementara Yon berarti 4. Jadi alih-alih 8 trigram halilintar menjadi 4 trigram halilintar. Untuk menunjukkan itu hanya setengah kekuatannya. Lalu kita lihat Page One, meskipun dia jengkel dengan ulti, di sini Page One masih peduli pada ulti. Dia bahkan memprioritaskan kesehatan ulti daripada mengejar Yamato. Ini sama seperti saudara kandung yang sebenarnya. Mereka mungkin bertengkar sepanjang waktu, tetapi mereka masih saling menyayangi. Lalu kita sekali lagi melihat berbagai macam gifter. Ada seseorang yang memiliki anjing di mulutnya, seseorang dengan ular keluar dari punggungnya, wanita dengan kekuatan yang belum jelas, pria dengan cakar, manusia katak, manusia zebra, manusia badak dan centaurus. Yang menarik adalah bentuk ekornya yang seperti nyala api. Sangat mirip dengan spesies koma asli Wano. Bawahan lainnya mengenakan jaket geng motor dengan gambar tengkorak di belakangnya, yang mengingatkan dengan jaket motor Kaido yang dikenakan saat Kaido masih muda. Lalu Yamato terlihat dapat mengimbangi Luffy dengan cukup mengesankan, hingga memaksa Luffy untuk menggunakan gear kedua dan gear ketiga. Lalu ada beberapa gifter lainnya lagi, termasuk manusia tikus, manusia anjing, dan manusia kelelawar. Ada juga pria lain yang menarik yang memiliki rambut seperti Hyogoro dengan pola nyala api. Selanjutnya kita mendapatkan spot Orochi yang berbicara di atas panggung tentang penyalipan Momonosuke. Dan di sebelah kanannya kita benar-benar dapat spot Queen yang sedang menari-nari kecil. Lalu ada Jinbe dan Robin. Agar tidak ketahuan, mereka bertindak layaknya mereka bagian dari bajak laut Beast.
Cara berbicara juga seperti mereka. Robin bahkan berbicara dengan pola yang kita belum pernah lihat dia gunakan sebelumnya, yang sangat vulgar dan tidak formal. Di akhir semua kalimatnya ditambahkan yo. Juga dia memanggil Jinbe sebagai Oyabun-san, atau jika diterjemahkan berarti Mas Bos. Jadi menarik bahwa dia memanggil Jinbe dengan nama panggilan daripada dengan nama, seperti yang dia lakukan pertama kali dengan kru topi jerami lainnya. Lalu kapal selam Polar Tank keluar dari air untuk beberapa saat. Waktu yang cukup untuk Lau, diikuti Beppo, Sachi, dan Penguin, dan sarung pedang lain untuk mendarat di pulau. Ketika mereka mendarat di pulau, kita bisa melihat seperti apa jalan masuk belakang Onigashima yang tampak seperti pintu masuk kuil Shinto dengan gerbang torii besar dan gerbang yang terlihat seperti kuil. Saat mendarat, Beppo melakukan pose seni bela diri klasiknya. Lalu Nekomamushi dan Izo berhasil tiba di sisi belakang juga berkat Marco yang membawa mereka berdua dengan kemampuan terbangnya untuk membuat mereka bertemu kembali dengan para Akazaya secara tepat waktu. Inuarashi berkomentar tentang sudah berapa lama mereka tidak bertemu, karena mereka tidak bertemu selama hampir 3 dekade. Tapi Marco mengatakan ada bayangan aneh di laut. Gua berasumsi itu pasti Perospero. Selanjutnya kita mendapatkan reaksi dari Kawamatsu, Asura Doji, dan Okiku, karena mereka belum melihat Nekomamushi sejak puluhan tahun yang lalu, di mana Kawamatsu mengomentari bagaimana Nekomamushi telah tumbuh sangat besar semenjak saat terakhir mereka bertemu. Namun, tentu saja yang paling emosional adalah Okiku, yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan kakaknya sejak Izo pertama kali pergi bersama Oden. Berbicara tentang Izo, dia terlihat fantastis. Untuk seorang pria yang berusia di pertengahan 40-an, dia memiliki tampilan yang elegan dan mulus. Dia tidak terlihat terlalu berbeda dari 2 tahun yang lalu, kecuali sekarang dia punya bekas luka di mata kanannya. Mungkin diterimanya selama perang balas dendam. Dan kimono yang lebih mewah, yang menampilkan pola bajak laut Shirohige yang seperti kita lihat di pakaian Marco dan lainnya. Dia juga masih menampilkan 2 senjata yang diselipkan di selempangnya dan dapat terlihat mengenakan sarung tangan berwarna gelap. Lalu berbicara tentang senjata, Nekomamushi juga mendapatkan perubahan yang cukup penting, karena lengan yang hilang telah digantikan dengan lengan pistol. Ini menambahkannya ke daftar karakter One Piece dengan lengan senjata. Kita mendapatkan panel epik dengan semua para bencana dan Kaido yang akhirnya berada di satu tempat yang sama. Ini memberi kita gambaran yang baik tentang tinggi badan mereka. Tetapi karena ini selalu bervariasi dari adegan ke adegan, gue pikir pada titik ini kita lebih baik menunggu tinggi badan resmi dan hanya menggunakan ini sebagai referensi saja. Untuk urutan tingginya, mulai dari yang tertinggi yaitu Jack, Kaido, Queen, lalu King. Kaido menyebutkan bahwa di samping eksekusi Momonosuke, dia akan mengumumkan hal besar yang dia katakan ingin dia sampaikan ke para bawahannya, yaitu proyek Onigashima baru. Karena Big Mom belum ada di sana sementara mereka melewatkan pengumuman ini. Tapi apa sebenarnya proyek ini? Kata khususnya adalah Keikaku. Sebagai catatan, Keikaku berarti rencana, proyek, atau program, yang berarti itu semacam rencana yang sangat penting. Tetapi bila disebut Onigashima baru, menyiratkan bahwa Onigashima akan berubah. Selanjutnya kita kembali ke Yamato yang berbicara tentang kekagumannya pada Oden. Dia menyebutkan bahwa dia hadir selama 1 Hour of Legend ketika Oden direbus hidup-hidup. Itulah sebabnya dia mengenakan tali Suna dan borgol eksekusi milik Oden. Arthur menyebutkan minggu lalu di Twitternya bagaimana ada seseorang dengan pakaian yang mirip dengan Yamato di eksekusi Oden, yang pada titik ini kemungkinan besar adalah Yamato. Namun yang lebih menarik adalah bahwa ia memiliki buku catatan Oden yang ia temukan sebelum orang lain, yang ia sebut sebagai Alkitabnya.
Dia menyebutkan Kaido dan Orochi tidak mengetahui buku catatan ini yang sangat penting karena buku catatan ini menceritakan semuanya. Bagaimana jika ada detail tentang Locktail? Gue tidak mengharapkan semuanya ditulis di sini, tetapi setidaknya hal-hal seperti Oden menunggu Joy Boy yang akan menjelaskan mengapa Yamato telah menunggu Luffy karena dia adalah pria yang Oden sedang tunggu juga untuk membuka perbatasan negara Wano. Tetapi sesuatu yang lebih besar lagi adalah Yamato mengungkapkan bahwa dia sebenarnya dilahirkan sebagai wanita. Ini adalah twist yang mengejutkan, tetapi seperti yang kalian duga, Oda Sensei sebenarnya telah memberi petunjuk. Pakaian yang dikenakan Yamato pada chapter lalu yaitu hakama tradisional. Biasanya dikenakan oleh para pendeta wanita di kuil Shinto sebagai jenis pakaian yang biasanya khusus dipakai wanita. Minggu lalu Arthur memang menyadari kalau ini aneh, tetapi Arthur agak membiarkannya. Namun ternyata ini adalah petunjuk yang besar. Selain itu, seperti yang disebutkan minggu lalu juga, topeng hanya yang dikenakan Yamato mewakili Oni perempuan pencemburu yang sekali lagi masuk akal karena Yamato iri pada kebesaran dan kejantanan Oden. Namun kita harus mengklarifikasi apakah Yamato laki-laki atau perempuan. Baiklah, untuk menjawab itu kita harus memberikan analisa yang tepat dan serius. Ini adalah sebuah analisa mengenai jenis kelamin Yamato. Jadi gua tahu ini mungkin menjadi topik yang sedikit sensitif, tapi ada banyak kebingungan tentang jenis kelamin Yamato dan gue pikir ini penting untuk mencoba dan mengklarifikasi ini. Bagi Arthur yang terpenting adalah apa yang ditetapkan oleh Oda Sensei sebagai karakter yang percaya bahwa gender mereka berasal dari sudut pandang yang objektif. Jadi, jika Okiku mengatakan di hatinya dia seorang wanita dan ingin diperlakukan seperti itu, maka gua akan menyebutnya sebagai wanita. Jika Izo adalah seorang pria yang hanya suka memakai cross dress, tapi dia masih menyebut dirinya sebagai seorang pria, maka gua akan memanggilnya seperti itu. Jadi untuk Yamato, sementara dia jelas terlahir sebagai seorang wanita, gue pikir dia ingin disebut sebagai pria dan ada banyak hal yang mendukung tentang itu. Sebagai pemula, sesuatu yang hilang dalam terjemahan adalah bahwa Yamato menyebut dirinya dengan kata ganti pria. Dalam bahasa Jepang, Yamato menggunakan boku, kata ganti yang digunakan oleh anak laki-laki untuk menyebut diri mereka dengan sopan. Di mana Yamato berbicara dengan sangat sopan seperti bocah flamboyan yang sama sekali tidak cocok dengan penampilan wanitanya. Ini sudah membuatnya cukup jelas bahwa Yamato menyebut dirinya pria. Lebih jauh lagi, dia juga dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah putra Kaido. Dan ketika Luffy mempertanyakan ini, dia mengatakan bahwa dia menjadi seorang pria. Secara harfiah dalam bahasa Jepang tidak ada ruang untuk interpretasi di sini. Jadi dia adalah putra Kaido. Ketika mengatakan aku menjadi seorang pria, dia secara khusus menggunakan boku untuk menyebut dirinya sendiri sebagai pria. Menggunakan kata ganti pria bahkan setelah menunjukkan penampilan sebenarnya, yang juga merujuk pada judul chapter My Bible. Kata my adalah kata ganti pria. Ini keputusan yang bahkan ayahnya hormati. Sebagai Kaido, meskipun membenci fakta bahwa Yamato sangat mengagumi Oden, dia masih menerima keputusannya untuk menjadi seorang pria dan pada kenyataannya memaksa semua bawahan untuk menyebutnya seperti itu. Baik orang-orang seperti Flying Six dan preman tanpa nama Kaido menyebut Yamato sebagai Yamato Bochan. Bochan adalah istilah sopan dalam bahasa Jepang untuk merujuk pada anak lelaki dari seorang yang penting. Jika diterjemahkan sebagai sesuatu seperti tuan muda, ini membuatnya jelas bahwa bagaimana Yamato ingin orang lain menyebutnya pria. Lalu gue melihat beberapa orang mempertanyakan penampilan Yamato, karena ketika tanpa topeng dia memang terlihat seperti wanita.
yang berbeda dengan Okiku yang penampilannya seperti wanita dari awal. Dia menunjukkan penampilan sebenarnya kepada Luffy, tetapi di depan kebanyakan orang dia menggunakan topeng yang menyembunyikan rambut aslinya dan memberinya jenggot. Begitu juga jubah panjang yang dilepasnya ketika berada di depan Luffy yang biasanya menyembunyikan payudaranya. Tanpa orang-orang seperti Ivankov, Yamato tidak bisa berbuat banyak untuk menyembunyikan kefeminimannya. Jadi dia memakai topeng untuk membuatnya terlihat seperti pria yang ternyata membodohi seluruh komunitas minggu lalu. Jadi gue akan mengatakan dia cukup berhasil terlihat seperti pria sehingga orang akan menganggapnya seperti itu. Ya, walaupun memang itu niatnya. Satu-satunya hal yang membuat orang berpikir dia perempuan adalah kotak perkenalannya yang menyebut Yamato sebagai Putri Kaido. Tetapi itu mungkin hanya merujuk pada kenyataan bahwa dia dilahirkan sebagai Putri Kaido. Sebagai contoh, Okiku disebut sebagai saudara laki-laki Izo. Tapi Okiku telah membuatnya jelas. Dia melihat dirinya sendiri sebagai wanita jauh di dalam hatinya. Jadi gue tidak berpikir ada perbedaan di sini. Berbicara soal biologis, ya, Yamato lahir sebagai Putri Kaido. Tetapi kekagumannya terhadap kejantanan Oden membuatnya menjadi pria, dan dia sekarang menggunakan kata ganti pria untuk menyebut dirinya sendiri dan ingin orang lain untuk menyebut dia sebagai pria juga. Jadi gua rasa kita harus menyebut dia seperti yang dia mau. Sebenarnya bukan gua atau orang lain yang membuat dia ingin dipanggil seperti itu. Tapi ini adalah keputusan Yamato atau secara khusus Oda Sensei. Keputusan untuk memutuskan bagaimana dia ingin dipanggil. Jika bahkan tiran seperti Kaido dapat menghormati keputusannya, maka gua rasa kita juga harus bisa. Anyway, mari kita lihat penampilannya. Yamato memang jelas terlihat wanita di balik topeng, dengan mata dan mulut wanita meskipun dia memiliki alis yang tebal. Dia juga memiliki dua tanduk yang tampaknya bersifat biologis, seperti halnya Kaido yang membuat gua bertanya-tanya tentang rasnya. Mirip dengan Kaido, dia memiliki rambut yang panjang yang terlihat seperti ayahnya. Warna hitam di ujungnya sementara warna cerah di bagian atasnya. Entah apakah dia mewarnai rambutnya atau secara alami terlihat seperti itu. Adapun tali suna dan borgol rantai pada dasarnya cosplay sebagai Oden. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Yamato menyebutkan dia mengenal S. Ini pasti terjadi ketika S ada di Wano dan bertemu Otama. Tapi gue tidak membayangkan dia akan bertemu Putra Kaido. Ini kemungkinan orang yang Yamato sebutkan sebelumnya ketika bertarung dengan Luffy. Bahkan mungkin ada ikatan seperti yang disebutkan Yamato bisa berfungsi sebagai S dari kru Kaido. Ini juga sangat menarik karena ini terkait dengan apa yang gua sebutkan sebelumnya tentang fakta bahwa Yamato sedang menunggu Joy Boy. Jadi gua bertanya-tanya apakah dia mengira S sebagai putra Roger adalah orang yang telah dia tunggu-tunggu. Gue juga menyebutkan di masa lalu bahwa itu bisa menjadi alasan mengapa nasib akhirnya membawa S ke negara Wano. Lalu berbicara tentang tekad yang diwariskan, chapter ini berakhir dengan catatan editor yang mengatakan tekad yang diwariskan, yang kembali menegaskan bahwa Yamato adalah orang yang mewarisi tekad Oden. Seperti yang gue tunjukkan dalam analisa gue tentang kematian Oden, dinyatakan dalam kotak teks bahwa pemain utama dari tahap selanjutnya, yang juga akan menjadi pemain utama perang besar ini yang akan membungkam dunia dan akan menjadi orang-orang untuk mewarisi legenda Oden dan mimpinya. Jadi para pemain utama ini bisa jadi Luffy dan Yamato. Meskipun istilah ini bisa lebih luas untuk merujuk ke semua pemain saat ini, tapi ini bisa menunjukkan Yamato memiliki tujuan yang lebih besar bahkan di luar Wano, dan bagaimana dia bukan hanya seorang penggemar Oden, tetapi seorang yang akan membantu mewujudkan tekad Oden.
Gua tidak berpikir Yamato akan menjadi nakama selanjutnya, tapi dia mungkin memainkan bagian besar sebagai sekutu masa depan Luffy. Dalam hal ini, Yamato mewujudkan keinginan untuk membuka perbatasan negara Wano, impian yang ia warisi dari Oden. Baiklah, sekian pembahasan chapter script chapter 984. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian punya pandangan yang berbeda? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti video-video gua selanjutnya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.